Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, ya bro, ya, kebetulan datang ke tempat saya. Beliau itu pengusaha ya, atau pengusaha sudah jadi, belum setengah jadi, nggak tahu ya. Tapi sangat menarik sekali ya kedatangan beliau ini. Ini perlu kita kupas dan didengarkan oleh semua orang. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja pemerintah di Maluku Utara dalam melakukan pelayanan publik ya. Mari kita dengarkan beliau-beliau ini. Doa satu, ini saudara Daniel orang Semarang ya. Ini saudara Erlangga, dia orang Betawi ya, dan semuanya itu berada di kota Pekalongan. Ada urusan kerjaan. Silakan, keluhan apa? Dari tertarik ya. Kok di kota Pekalongan kok lain dengan kota yang lain? Ini kok ribet ya, kota cilik tapi ribet gitu kan. Masa ngurus perizinan dinas sampai 1 tahun? Wah, nah, ini saya menariknya di situ. Ya. Di era reformasi yang segala sesuatunya harus diurus dengan singkat, dengan praktis, dengan efisien, tapi ini sampai 1 tahun. Ini kan luar biasa nih. Ayo, silakan. Siapa yang mau bicara silakan. Kita bisa ngobrol. Ya. Enjoy aja bang. Saya dulu nih. Ya silakan. Ngomong. Jadi gini, cerita saya punya project di Kerapian Lor, di Pekalongan Kota. Proyek apa itu, proyek apa? Pendirian menara komunikasi. Tower. Ya, pendirian tower. Singkat cerita kita sesuai SOP, terus ya biasa kita sosialisasi warga, dan itu yang datang juga kita undang Pak bisa tokoh masyarakat seperti itu. Semua setuju? Setuju. Semua setuju. Berapa orang yang saudara sosialisasi? 100 lebih itu. 100 lebih. Ada 100. Kalau 100 kayaknya belum. Kalau Ada. salah kurang lebihnya segitu. Ya. Itu yang tidak setuju berapa orang? Oh, 1 orang. 1 orang. Terus kendalanya hanya yang tidak setuju 1 orang. Iya. Terus langkah kalian tetap kita sesuai SOP, kita dekati beliau, beberapa kali kita ketemu, tetap menolak dengan alasan nggak apa-apa kalau tanah saya minta dibeli. iya, Kita dibeli, Pak. seperti itu kita dibeli. Betul. Luar biasa. Dan harganya, luar biasa Kalau fantastis. dibeli harga murah nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk kesempatan terus untuk menekan Iya, betul, harga betul, tinggi ya, betul. ini menjadi juga brengsek juga ya. Tapi yang paling penting ya kan, masyarakat mayoritas di situ sudah setuju. Terus kalian sudah kontribusi pada kegiatan lingkungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Ya sudah ya. Sudah, Pak. Sudah terpenuhi semua. Ya? Sebenarnya ini enggak perlu. Saya mau tanya nih, tower yang mau kalian dirikan ini bentuknya seperti apa sih? Seperti raksasa atau hanya Satu tiang, Pak. Itu satu tiang dengan ketinggian Satu tiang? 26. Seperti satu tiang listrik itu. Iya. Kelapa kayak tiang listrik. Nah, Betul. tiang listrik terus ditarik, ada cuma penarik. Ada Nah, itu pengaman, Pak. Safety-nya itu. Itu untuk tower sementara ya. Oh, sementara. Sampai perizinnya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Pas ini 1 tahun. Jadi Pak Toyib akan Luar biasa. Ini Pak Wali harus dengar nih ya. Pak Wali Kota harus dengar nih. Ini dinas mana nih? Dinas mana? Dari Dari PU Perencanaan Umum siapa kepalanya? Sebutkan aja nggak apa-apa. kepala Ya. dinasnya siapa ya? Kalau saya malah dekatnya dengan kabinnya ya. Kabinnya. Ya pokoknya kepala dinas pekerjaan umum Kota Pekalongan ya kan. Ini sedang kita evaluasi kinerjanya. Ternyata kerja saudara ya kan, dalam 1 hal saja ini saya saksi nih ya. Ini tidak becus 1 tahun bayangkan. Ya, masalahnya apa coba? Sesuatu yang kecil jangan dibesar-besarkan. Sesuatu yang tadinya ringan jangan kemudian diberat-beratkan. Kalau sesuatu yang ringan diberat-beratkan ini sama saja dengan kalian ini membodohi rakyat. Ya. Kemudian 1 tahun. Terus kemudian saya dengar kemarin dioperasi oleh Satpol PP. Akhirnya dioperasi. Pak. Akhirnya dioperasi ya. Saya mau- Hari Minggu lagi. Hari Minggu. Kemudian gini kan mestinya ketika dioperasi harusnya sebagai warga negara yang taat hukum. Ya kalian saya melihat kan sudah mengurus perizinan yang lain-lain hanya 1 gara-gara karena rekomnya kayak gitu. Ya. Kemudian ketika operasi apa kalian itu nggak menanyakan surat tugasnya? Ya. Saya tanyakan. Tanyakan sudah. Waktu itu saya posisi standby tapi tidak di lokasi.
informasi. Saya dapat kabar dari di lapangan, Ya. dari rekan-rekan kita di lapangan. Langsung saya menuju ke Operasi Satpol PP pada saat itu apa aja? Artinya kayak nggaruk itu pedagang kaki lima diangkutin gitu? Iya, seperti itu. Iya. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Padahal itu Dua orang. besi-besi besar itu. Ya. Padahal besi-besi kami besar. Ya, Diangkut. diangkutin. Nah, gitu. dua orang pekerja kita juga dibawa ke sana. Ya. Jadi ini juga satu peringatan untuk Satpol PP ya dalam pada saat melakukan penegakan perda ini ya. Dengan Satpol PP ini keberadaannya adalah untuk melakukan penegakan peraturan daerah. Nah, dan di dalam SOP itu ada jenjangnya ketika melakukan tindakan. Ya kan? Ada yang namanya peringatan aja ada lesan, ada tertulis. Itu sudah kalian lampir itu. Nah ini ya, jangan kemudian membela diri. Apa yang saya lakukan adalah OTT. Apa pikirannya apa? OTT, bilangnya OTT. Oke. Perasaan kita itu Tidak bukan- korupsi, Pak. Kita di OTT, Pak. Kami itu kan pejabat, Pak. Kami Makanya, makanya aneh kan? Ini Pak Wali harus tahu ya kan? OTT. Waduh, kita Jadi ini- jahat ini. Makanya ini perlu ditegakkan kembali. Jadi hal yang kurang, artinya jangan sampai masyarakat dibodohin begitu. betul, betul, Pak. Artinya jangan sampai kemudian dipolah ya. Makanya semua ini kita luruskan demi kepentingan kita bersama ya. Saya harap saudara jangan kapok masuk kalongan ya. Insyaallah, Pak. Kami Ini ingin masuk mencontohkan- kalongan, berapa begini rasanya kayak kapok ya. Dan kita ingin mencontohkan kepada para pengusaha lain, Pak, untuk tertib administrasi. Cuma jangan sampai kita mau tertib akhirnya dipersulit lagi, Pak. Ya memang semangat reformasi ini adalah semangat yang simpel lah. Ya. Ketika dahulu zaman rezim Orde Baru ini kan semuanya panjang ya kan. Ada meja 10 melalui meja 10. Ya. Nah, reformasi dipangkas dengan pelayanan terpadu supaya praktis kita. Bahkan kontak manusia dengan manusia pun dihindari. Ya. Tapi saya melihat ini 1 tahun kan luar biasa nih ya. Jadi ini yang ada di PU ini kita evaluasi kerjanya ya kan. Itu kepala dinas kasih itu ya. Pak Wali ya kan coba dievaluasi itu kerja mereka ya. Tower kami pun nanti Malukan. tower kamuflase, Pak. Nanti kami perindah itu. Oh gitu. Kalau nanti untuk Karena sesuai pakainya dengan seperti itu. sesuai dengan perdanya Kota Pekalongan, Ya luar biasa. tower itu harus kamuflase untuk mempercantik. Tower kami insya Allah nanti Itu cuma satu tiang kayak satu tiang Ya, dari nanti pohon itu kelapa. banyak. saya pikir tower yang 4 kaki yang besar yang Iya. ini satu listrik tapi kok Listrik. saya dengar ada polisi juga di situ yang naik itu. Betul. Ada, Pak. Ada. Apa masalahnya apa dia? Eh, Masuk radius itu juga? Iya. juga. Enggak, kena radius. Tidak. 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 Lalu apa keberatannya dia? Ya intinya dia keberatan. Waktu kemarin Enggak, keberatannya apa? Karena dia tidak terganggu. nggak tahu. Secara radius, secara aturan dia jauh dari situ. Intinya dia keberatan Alasan- akhirnya mengganjal kita. Alasannya dia ada warga, ada beberapa warga yang tidak setuju. Padahal di catatan kami warga setuju semua, Pak. Dan kalau saya melihat yang oknum polisi itu, kalau saya terusin ya kan, karena dia di luar wilayah daripada radius yang dihitung adalah. Betul. Tapi akhirnya ketemu pada suatu saat oknum tersebut datang sampai menyetop penghentian. Gitu Luar loh. biasa. Terus Hebatnya. yang menyetop itu polisi tuh. Apa bagian seragam? Iya Oknum, betul. oknum. Tapi apapun itu namanya penyalahgunaan. Tidak dibenarkan. Tapi waktu itu saya datang ke sana. Waktu itu Iya. saya datang Kami nggak mau ribut, arahkan. Pak. Ah. Kami nggak mau ribut. Tapi kami sudah berupaya pendekatan, tetap kekeh. Betul. Tetap kekeh, Pak. Kami bingung. Saran saya Baik. abaikan saja mereka. Baik, baik. Ya, abaikan saja mereka. Yang penting saudara dalam melakukan usaha kalau nanti dimanapun berada tidak melanggar undang-undang. Baik. Ya. Apa yang saudara lakukan justru ingin ditaati undang-undang. Insya Allah. Namun sampai setahun, nah itu. Nah, Satu lagi nih. ya gimana? Heran saya. Kita diberikan tugas untuk gimana caranya ada negara untuk kepentingan publik. Ya, tentang materi. Diberikan tugas untuk memperkuat jalur-jalur sinyal biar kuat di daerah-daerah. Ya, betul. Agar semakin maju. Terutama di Pekalongan ya yang menjadi tujuan saya. Tapi kondisinya seperti ini. Gitu loh. Jadi memang tidak sinergis ya. Tidak sinergis. Artinya ketika pemerintah pusat secara nasional Ya. minta sinergis dengan para pengusaha apa telekomunikasi supaya persinyalan di daerah itu berkuat sebagai upaya. Namun justru di daerah yang seharusnya mau dibantu dengan perkuatan sinyal
justru menghambat. Iya. Itu. Apalagi era sekarang ini nih. Ya, era digital ya, semuanya serba IT ya. Terus kondisi Masa pandemi yang pandemi seperti ini, kita kan membutuhkan jaringan Membutuhkan internet. siapa? Betul. Semua sekolah-sekolah sekarang menggunakan daring semua untuk pembelajarannya. Terus saya tanya lagi nih, ya dengan adanya nih apa namanya sudah 1 tahun terakhir saudara mengajukan perizinan ini, itu tinggal 1 langkah kan? Satu langkah. Berkas saudara katanya ditolak oleh kepala PU ini, betul? Ditolak. Tidak bisa diterima. Tidak, alasannya apa? belum bisa diterima karena takut bilangnya gitu. Sama Masih siapa? ada masalah Iya, di itu. lapangan, takut digeruduk. Siapa yang duduk? Satu orang atau yang nggak setuju? Satu orang. Digeruduk terus katanya dituntut. Nah, Untuk seperti siapa? itu. Padahal kan gini. Saya tahu sama kalian ya. Itu yang protes, ya kan? Itu yang protes biasanya orang yang protes juga punya masalah sendiri yang dia tidak sadari. Ini biasanya karena saya punya pengalaman. Saya dengar Pak Ketum, Ya. si orang tersebut, oknum tersebut, dia memiliki usaha, memonopoli usaha di Kota Pekalongan, Pak. Monopoli siapa mas ya? Salah satu yang oknum tersebut yang menolak Ya. tower kita, Hmm. dia memiliki usaha rumah makan di Kota Pekalongan. Dia di mana? Dan itu menyalahi perda, Pak. Oh gitu. Karena dimonopoli. Harusnya Itu monopoli. Harusnya itu menjadi hak warga Kota Pekalongan. Satu orang, satu kios itu dimonopoli 6-8 kurang lebih. Oh gitu. Coba nanti saya tanyakan ya. Betul. Apakah dia memiliki usaha itu dan apakah sudah aturannya? Jadi biar imbang nih. Biar imbang. Jadi kalau Satpol PP berani tindak ini, jadi nanti kalau saya besok tahu itu tidak Betul. tidak sesuai aturan, saya minta Satpol PP untuk Iya, biar menindak. fair. Ya. Biar fair, Pak. Oke. Betul. Jadi yang paling penting begini, saudara tadi mengajukan berkas ke PU, ditolak. Alasannya apa? Yang jelas coba. Ya seperti itu. Apa yang saya ucapkan tadi. Mereka tahu gitu. Jadi mereka takut. Takut dituduh, nah, Ya. padahal hanya 1 Terus orang. yang kedua, Ya. yang kedua mereka takut kalau misalnya terkena masalah kita bisa tuntut kan seperti itu. Ya, kalau takut ya mungkin nggak usah jadi pejabat turun saja ya, jadi prajurit ya. Makanya begini, itu alasan yang tidak rasional dan mestinya dari pihak PU pemerintah daerah apapun yang menjadi kendala masyarakat itu pengajuan berkas yang diterima. Baik. Kemudian petugas itu melakukan koreksi Betul. apa saja yang belum sesuai, kemudian dia kasih catatan. Betul. Kemudian masyarakat yang mengajukan izin dan ya Mas, ini loh dari berkas yang kalian ajukan masih ada kekurangannya ini. Saya mohon, jangan kemudian ditolak karena saya takut dituntut, ya kan? Atau saya takut dituntut. Nah, kalau takut nggak usah jadi pejabat. Itu kasih atau kepala dinas? Kasih apa kepala dinas? Kasih atas Kedudukannya perintah, Pak? kasih atas perintah kepala dinas, Pak. Atas perintah. Udah turun saja kalian dari kepala dinas, dari kasih, ya kan? Cara pelayanan seperti itu, ya kan? Ini nggak becus ini jelas. Pak Wali Kota juga harus dengar ini masalah. Kami sudah pernah mensiasati, Pak, akhirnya ketika kami ke PU kami minta pandangan lah untuk bagaimana ini agar punya solusi. Akhirnya kami buatkan parit. Parit ya. Kami Ya. keluarkan kocek kembali untuk membuat parit kira-kira kurang lebih 60-70 cm, panjang kami 25 untuk parit agar batasan tower kita ini diparit. Oke. Kita melakukan perubahan, ditolak, Pak. Ditolak lagi. Padahal HO-nya juga nggak ada. Padahal HO-nya nggak ada. Nah, ini padahal sudah dihapus oleh pemerintah. 2017. Ini 2017. Kayaknya Pak Cahyo Kumolo itu. Ini penegakan perda yang dilakukan oleh pemerintah kota perda nomor berapa ini? Tahun berapa? Kalian ingat ya? Kalau nggak salah 2005. 2005. Kalau 2005 mestinya harus banyak revisi yang sudah dilakukan. Ya. Revisinya benar. Ya. Artinya ada revisi dari peraturan undang-undang yang ada di atas. Iya, Ada. Ada revisinya cuma yang direvisi kalau saya pelajari kemarin cuma retribusinya. Retribusi. Retribusi. Dan ketentuan mengenai HO-nya masih. Tidak ada. Tidak ada. Ya, makanya Cuma retribusi pendapatan saja. ini untuk masukan buat pemerintah Kota Pekalongan dan juga para wakil rakyatnya ya, kan, supaya meninjau ulang semua peraturan daerah yang sudah basi dan sudah terwarta, yang sudah tidak sesuai aturan jangan. Ya. Ya. Baik. Tapi belum putus asa ya, bukan. Insya Allah, Pak. Insya Allah sih. Ini akan laporan saudara, ada lainnya nanti sampai di Pak Wali ya, makanya ada tayangan ini supaya masyarakat tahu ya kan, bahwa di era reformasi ini pelayanan publik masih fleksibel seperti ini.
Jadi himbauan saya kepada kepala dinas PU, jangan kalian kalau memang tidak sanggup memberikan pelayanan untuk masyarakat, kalian turun saja. Nah, turun saja, mundur saja lah, ya. Karena apa? Karena menjalankan rakyat. Karena rakyat melalui undang-undang, rakyat sebagai milik kedaulatan, melalui undang-undang mengamanatkan pada kalian diberikan kedudukan, diberikan jabatan, diberikan kewenangan kepada rakyat untuk memberikan pelayanan, pengayuman, melindungi rakyat. Bukan kalian duduk seenaknya, ya, dicari saja sulit, ditemui saja sulit. Kalau sesuatunya ingin justru yang diladeni itu kalian. Tapi bagus Pak, Satpol PP Pekalongan saya salut. Hari Minggu aja mereka kerja Pak. Ya sudah, pokoknya saya minta kalian ini yang dari luar kota ini supaya memaafkan, Insyaallah. apa yang dilakukan oleh teman-teman di kota Pekalongan. Oke, insya Allah dengan acara seperti ini yang akan kita lakukan rutin sebagai ruang kritik ya kan, pada pemerintah dapat didengar. Jadi saya minta pada kalian yang tidak bisa melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat, turun saja. Banyak abdi negara ya, yang masih bagus-bagus, yang siap untuk bekerja di bangsa dan negara. Dan harapan saya kepada Pak Wali Kota Pekalongan, Pak Salayani, supaya segera menindak jajarannya ya, yang seperti itu. Ya, karena jajaran yang seperti itu justru nanti akan menjadikan kerja wali kota itu menjadi jelek. Ya. Jadi koreksi. Apa yang kita lakukan di sini bukan kita menyalahkan orang lain atau saling menyalahkan atau mencari kesalahan orang lain, tapi sebagai koreksi. Ya, sebagai koreksi, rakyat melakukan koreksi kepada pemerintah agar pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan. Itu guys ya, itu bro. Ada lagi yang mau sampaikan? Terima kasih Pak. Terima kasih. Saran kalian untuk kepala dinas PU, apakah ada? Barangkali bisa disampaikan. Ya, artinya sampaikan saja saran kepada kepala dinas PU apa? Untuk kepala PU untuk kedepannya lebih selektif. Intinya sebuah kepentingan itu dilihat dari sisi pandang apa ya juga sebuah kebutuhan lah masyarakat lebih penting dari yang mana, masyarakat umum atau masyarakat segelintir orang. Harus selektif untuk memberikan sebuah keputusan. Ya, artinya minta supaya ketegasan. Ya memang seorang leader pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Objektif tidak subjektif. Artinya ketika keputusan yang dia ambil dia sudah yakini, ya kan, tentu risiko apapun harus dia berani kan. Jangan kayak tadi pengecundang itu pengecut itu, saya takut di demo, saya takut di apa, digugat, itu bukan pemimpin itu. Nah itu pecundang. Jadi sekali lagi saya minta pada pemerintah Kota Pekalongan supaya tidak mengecewakan investor. Karena justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan sampai ke depan Kota Pekalongan tertinggal ke perilaku oknum masih bertengger dengan pemerintahan. Kiranya cukup, Bro. Saya izin Gimana? sedikit Pak Kadin PU, jangan khawatir, kami insya Allah tidak akan bosan Pak untuk berbagi manfaat kepada Kota Pekalongan. Oke. Insya Allah. Ya, cukup salam ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.